buat saya tuh TikTok pertama, ini apaan sih gitu. Awalnya begitu. Awalnya, oh ternyata bisa mempengaruhi orang. Yes, luar biasa. Ini saya belum pernah ditodong Ya oleh kan? narasumber. Gitu. Ya, tetapi saya tidak takut. Ya, Podcast ini mau di KLB oleh Charles Bonar Sirait. Ya, gara-gara ditinggal ke WC sebentar ditinggalkan ya. gitu loh. Coba nih ya. Kita coba, Bang. Ayo dulu. Biasa dulu stretching kan. Ya, sekarang kita lanjutin lagi. Jadi tadi pembicaraan dengan Charles Bonar Sirait. Jadi pernah nggak dalam sebuah momen, sorry to say, Charles merasa down dan merasa gagal? Oh pernah Kang, pernah. Saya di bank itu sendiri saya pernah merasa bahwa melatih kepemimpinan itu nggak mungkin Kang Dede bisa melepaskan sedetik pun ya terhadap yang namanya organisasi. Saya bilang, Mbak, hari ini saya lagi down banget dan lagi capek. Anak buah saya tugaskan ke sana. Karena saya tahu dia di sepanjang organisasi kita bawain acara bagus kok gitu. Besok paginya Kang, direktur utamanya, kamu masih mau kerja nggak di sini? saya belum pernah dimarahin orang seperti itu kan, karena hampir sebagian pekerjaan saya pasti ya berhasil lah gitu. Iya. Termasuk mendelegasikan orang. Kenapa? Pucet lah ya kan. Saya tanya sama sekretaris. Jadi direktur utama cuma marah begitu terus jalan. Saya tanya, ada apa? Kayaknya saya nggak bikin salah deh. Wah, Mas Charles, kemarin malam tuh kita semua nelpon Mas Charles, cuman handphonenya Mas Charles dimatiin sih. Anak buahnya Mas Charles manggil semua nama orang salah semua. Oh gitu. Itu level tertinggi, Bang. Itu semua gitu. itu direktur-direktur utama. Salah sebut nama. Jadi misalnya gini, Pak Dede Yusuf dari Bank A gitu. Dibilang Pak Dede Yusuf direktur dari Bank B. Gelarnya juga salah. Dari situ saya tahu bahwa itu persoalan mendasar kan. Iya. Bang Dede juga tahu kan, itu nggak boleh kita lakukan. Penyebutan nama, gelar, jabatan itu harus komunikasi kan. Betul. Itu nggak boleh di rapat-rapat di DPR kalau kita salah menyebut aja bisa jadi dimaki-maki. Nah, kelihatannya sepele. Nah, artinya ketika kita jadi pemimpin, memang kita hampir nggak punya waktu untuk istirahat. Itu pun kalau mestinya saya jago waktu itu harusnya saya tetap datang. Padahal cuma soal MC doang ya, itu pun masih dimaki-maki ya. Kang, masalahnya kan yang datang adalah direktur dari bank-bank nasional dan mungkin akan melakukan kerjasama, MOU gitu. Persis, dan akhirnya kan direktur utama saya dipermalukan dalam tanda kutip oleh anak buah saya ini dan jadi bahan omongan semua direktur yang ada kan. Aturan mau tanda tangan berapa ratus miliar jadi nggak jadi gitu. Mungkin. Nah, apa pelajaran yang saya bisa terima dari situ, Bang? Artinya ketika Anda ditunjuk jadi leader, walaupun Anda delegate anak buah, Anda tetap harus hadir. Harus in charge exactly. juga. Okay. Simple, Kang, kecil. Betul. Oke, ini catatan yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa semua tanggung jawab harus kita jalankan seoptimal mungkin. Bahkan ketika kita memandatkan kepada orang lain, harus tetap berada dalam kontrol. Artinya kita nggak boleh tinggal tidur. Persis. Kita harus update, kita harus tanya, kita harus kontrol ya. Bahkan Kang Dede ya kalau zaman dahulu sudah ada CCTV, ya harusnya bisa lihat di situ CCTV-nya. Siapa CCTV Anda? Ya. Saya matikan lagi CCTV saya. Dimatikan. Jadi saya pulang, saya matiin handphone. Ya nggak boleh. Dan handphone ini kan sebenarnya berlaku sebagai CCTV tadi. Persis. Monitoring ya. Persis. Orang bisa lapor ke Kang Dede. Gitu. Oke. Charles ini memenangkan Panasonic Award itu 3 tahun berturut-turut ya. Hat-trick. Ya. Acara apa waktu itu, Charles? Simfoni SCTV. Simfoni SCTV. Ya? Dan pada kesempatan ini saya juga mungkin kalau ada keluarga, mungkin Kang Dede juga kenal. Saya juga baru berduka. Saya kehilangan seorang sahabat yang saya yakin Kang Dede juga tahu. Partner saya membawakan acara Simfoni adalah almarhumah Rina Gunawan. Saya sesungguhnya seminggu yang lalu itu dalam keadaan saya nggak percaya gitu. Dan saya juga tahu saya akan diundang Kang Dede minggu sekarang untuk syuting. Jadi pada kesempatan ini ya saya juga sampaikan ke Kang Dede. Kang Dede juga saya pasti kenal baik. Rina juga sangat punya banyak kenangan dengan saya. Rina juga berasal dari Jawa Barat, keluarganya. Betul. Tante sama Om yang tinggal di Radio Dalam sangat baik kepada saya. Saya sudah dianggap seperti anak juga karena
sering main ke tempat Rina. Ya, kita prihatin ya, dan kita mendoakan Rina mendapatkan tempat yang terbaik. Amin. Saya pernah bekerja sama beberapa kali dengan Rina dalam syuting sinetron, dan saya akui kegigihan beliau fighter ya, dalam memperjuangkan sesuatu itu luar biasa sekali. Ini kembali ke komunikasi publik. Era zaman sekarang, ini era komunikasi, dengan adanya digital, dengan adanya media sosial, hampir semua orang sekarang membuat media sosialnya dia. Termasuk YouTube ini juga media sosial. Kita lihat ada Instagram, ada TikTok, ada macam-macam. Ya. Dan orang kemudian mencoba untuk mengeluarkan eksistensi dia, dan ada yang berhasil, ada yang tidak. Bagaimana menurut Charles dari sudut pakar komunikasi ini? Ya, ini adalah ini apa yang disebut dengan shifting dari apa yang disebut dengan old media menuju ke new media. Saya rasa ini benar-benar sudah shifting. Kang Dede juga bisa tahu bahwa dulu kekuatan sentralistiknya ada di dalam media konservatif seperti koran, radio, televisi. Hari ini kita lihat di Amerika sejak 15 tahun yang lalu, cara mempopulerkan sebuah isu termasuk Sustainable Development Goals dan juga isu tentang climate change, soal energi, itu tidak lagi bersandar hanya kepada traditional media. Sekarang media itu sudah yang kalau dulu kita baca koran, mereknya apa gitu ya, brandnya apa, dibaca oleh 2 juta orang. Sekarang itu kekuatan itu pindah ke 2 juta orang itu. Kalau dulu saya pembaca majalah merek A dan saya tergabung bersama dengan pembaca-pembaca lain ada 2 juta orang, maka sekarang lama-lama mengecil nih kekuatannya media. Itu pindah ke pembacanya. Jadi sekarang kalau Bang Dede Yusuf ini punya 2 juta follower, mereka bisa sama kuatnya dengan 2 juta orang yang dulu membaca misalnya sebuah koran yang ada di Jawa Barat. Gitu loh. Ya, ambil contoh lah, kan di sana ada banyak merek koran kan. Bisa. Karena kenapa? Punya kesamaan. Yang namanya koran tersebut di Jawa Barat, brandnya misalnya A gitu, itu sama dengan Dede Yusuf yang politisi, artis berasal dari Jawa Barat. Saya belum pernah membedah sosial media Kang Dede, tapi saya menduga bisa saja sebagian besar dari followersnya kalau lihat dari regionnya atau kita lihat risetnya berasal dari Jawa Barat, karena Kang Dede ada di sana. Nah, saya di Jakarta gitu, karena walaupun pakai nama Sirait, tapi saya nggak banyak memposting hal-hal tentang Sumatera Utara misalnya gitu. Nah, jadi ini yang sekarang berubah, artinya partisipasi publik itu dimungkinkan. Oleh karena itu, apa yang akan dimuat oleh Kang Dede misalnya di episode berikutnya, pasti Kang Dede udah melakukan riset. Netizen ataupun teman-teman Kang Dede yang nonton dan memberikan komen, Kang Dede kalau bisa dong bintang tamunya minggu depan sih ini, pasti Kang Dede pertimbangkan. Betul. Gitu loh. Jadi itu sih. Itu jadi ya saya pikir benar juga ya. Tetapi kan juga kita melihat nih ya, Charles ya, bahwa sekarang orang melihat konten-konten itu yang tadi disebut sebagai shifting ya, digital kepada digital. Dan itu dilakukan oleh berbagai pemimpin-pemimpin dunia, seperti contohnya Trump menggunakan Twitter, Barack Obama menggunakan Facebook. Bahkan sekarang di era pandemi ini lembaga negara sekelas WHO sudah menggunakan TikTok untuk menyebarkan informasi mengenai pandemi. Jadi saya melihat ke depan itu orang kampanye bisa menggunakan TikTok, macam-macam. Ya, orang sudah menggunakan IG Story, dan tidak salah sekali lagi seorang pejabat publik atau pemimpin-pemimpin itu menggunakan media sosial. Nggak salah kok. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lalu kira-kira konten yang seperti apa yang pantas diberikan di dalam media sosial? Sebab tadi dikatakan bahwa media sosial ini juga berlaku untuk semuanya, siapapun juga membuka. Tapi kira-kira yang seperti apa yang pas? Kalaupun nggak bisa dijelaskan mungkin dengan bentuk yang spesifik dan teknis, saya mencoba mempelajari berbagai literasi komunikasi. Publik itu mengagumi seseorang sebagai role model komunikasinya karena dia ingin tahu gagasan, pikiran, dan juga arah kehidupannya. Dianggap seorang Bang Dede Yusuf, seorang Charles Bonar mungkin lebih dahulu. Mereka ingin tahu apa yang ada di dalam benak pikirannya role model. Harus diakui dong, Kang Dede kan menjadi public figure, bukan hanya public figure, tapi public figure itu sesungguhnya dianggap oleh rakyat role model.
role model. Gimana Dede Yusuf menyumbang, gimana Dede Yusuf berbuat sosial, gimana Dede Yusuf ke keluarga, gimana Dede Yusuf itu kepada orang lain berperilaku. Itu semua etalase kaca, itu akuarium yang dilihat. Jadi mereka pasti ingin lihat Kang Dedenya gitu loh. Nah, tapi yang menarik hari ini juga ternyata di luar hal-hal yang normal, masyarakat mulai menunjukkan kegelisahannya atau kesukaannya terhadap hal-hal yang dulu tidak kita anggap sebagai hal yang normal. Misalnya bosen nih nonton Kang Dede yang lurus-lurus aja, kita pengen sesekali yang nyentrik. Gitu loh. Kita pengen sesuatu yang kreatif. Mungkin bahasa yang lebih gampangnya kreatif lah gitu loh. Okay. Jadi misalnya seorang anggota DPR mendorong penghematan listrik, nggak melalui ngomong, tapi melakukan goyang mati listrik. Terus dinaikin di TikTok. Itu masyarakat senang itu listrik. Sekarang. Coba dicontohin dulu gerakannya kira-kira gimana goyang mati listrik. Goyang mati. boleh nggak apa-apa. Gimana tuh goyang mati listrik? Susah kan? Goyang mati listrik ya pokoknya. Mati listrik 1 jam gitu kan. Itu dulu buat saya sama Kang Dede disuruh begitu di Telkomania pasti nggak mau. Lalu. Tapi sekarang jujur deh, kalau ada ide dari netizen yang kreatif buat Kang Dede, disuruh Kang Dede ini besok harus goyang apa, pasti mau. Tantangan ya. Iya. Jadi ini tantangan. Siapa yang bisa memberikan saya saran untuk melakukan TikTok goyangan yang berfaedah, hemat listrik misalnya. Hemat listrik atau tolong pro lingkungan. Kasih di dalam kolom komen, nanti berhadiah pulsa buat Anda. Boleh juga tuh. Iya kan? Enggak. Dulu tuh ngelawak kayak gini tuh enggak banget gitu. Enggak banget. Sekarang seorang anggota DPR seperti Pak Dede Yusuf mulai berpikir, iya, nanti gue juga jadi ketinggalan kalau gue nggak begitu. Buat saya tuh TikTok pertama, ini apaan sih gitu. Awalnya begitu. Tapi lama-lama, Pak Dede Yusuf sama saya juga pasti bukan langsung lihat suka goyangannya. Oh, ternyata bisa mempengaruhi orang. Yes, betul. Ternyata bisa loh berkampanye hal positif melalui cara bercanda. Betul. Tolong, ini buat kawan-kawan ya, netizen ya, YouTuber yang saat ini menonton, tolong ajarin kami cara menyampaikan message yang menarik melalui apa, terserah, goyangan tadi kah, atau TikTok kah, atau apakah, gitu ya. Tetapi yang jelas adalah, memang kita ingin menyampaikan message-message yang baik, tapi dengan cara yang gimana ya, yang kreatif, menghibur gitu. Jadi udah nggak saatnya lagi kayaknya mengedukasi. Rakyat tuh akan bilang begini, aduh Kang Dede, Bang Charles, udahlah penat kita dengan kehidupan kita hari-hari. Udahlah, nggak usah dengan cara yang berat gitu. Goyang sajalah kau gitu. Goyang aja lah gitu loh kan. Kalau gitu saya minta satu aja. Nah, gimana kalau misalnya sekarang ada TikTok, kan kami dua-duanya taekwondo ya. Nah, dulu ada tendangan kalau nggak salah namanya balcagi. Ya kan? Apakah mungkin saya minta di forum yang terhormat ini seorang Pak Dede Yusuf untuk melakukan balcagi? Setuju nggak netizen? Setuju dong. Yang di sini setuju nggak? Tepuk tangannya minta. Setuju? Kita buktikan gitu. Luar biasa. Ini saya belum pernah ditodong oleh narasumber. Gitu. Ya. Tetapi saya tidak takut. Ya oke. Kamera coba lihat. Coba kita coba nih ya. Kita coba, Bang. Ayo dulu. Biasa dulu stretching kan. Biasanya yang paling enak tuh ada tangan gitu loh. Coba dulu. Ada tangan. Mantap. Oke. Itu pesan di balik balcagi apa ya? Oke. Kita break dulu sebentar. Pemirsa, penonton YouTube-nya Kang Dede Yusuf, ini Kang Dede sekarang lagi pergi ke kamar mandi. Dia lagi istirahat, minta waktu untuk break sebentar karena tadi saya minta untuk balcagi. Mumpung dia lagi pergi, saya mau kasih rahasia aja. Kita tuh punya persoalan. Dulu kita pernah punya memori persoalan antara Desi sama Alia. Nanti kita bocorin di episode berikutnya. Udah datang orangnya. Tar aja ya. Tar aja. Apa ini? Ngomongin gue ya? Gini Kang, kan kita baru ngomong soal kepemimpinan. Jadi jangan pernah kalau anak gua atau tamu itu juga ditinggalin.
Oh gitu ya. loh. Jadi tadi ya pokoknya pemirsa udah saya komunikasikan gimana kalau kita hadirkan aja dua wanita yang pernah berpengaruh dalam kehidupan kita. Mantap. Desi sama Alia, termasuk konflik-konflik dan rahasianya. Waduh, gitu. Kalau memerlukan satu episode Kang Dede nggak ada di sini, saya siap memandu untuk mengorek informasi dari dua orang itu. Nah inilah yang terjadi saudara-saudara, ya, bahwa kita nggak boleh tinggalkan sebentar, langsung di KLB. Podcast ini mau di KLB oleh Charles Bonar Sirait, ya, gara-gara ditinggalkan sebentar, ya. Gitu loh. Oke, bro, saya masuk sekarang kepada quick response. Ya, quick response ini adalah sebuah pertanyaan yang simple, tetapi juga ketika dijawab membutuhkan sebuah alasan yang kuat. Oke? Ya, Siap ya? siap. Siap suhu. Harus dipilih nih. Kue tiramisu apa bika Ambon? Bika Ambon. Karena saya dari Sumatera Utara, di sana populer sekali bika Ambon, saya pilih bika Ambon. Oke. Saya dari Sumatera Utara, makanya saya pilih tiramisu, nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Good. Facebook apa Instagram? Saya sekarang ini lebih sering pakai Instagram. Instagram. Ya, walaupun punya Facebook, tapi kayaknya kalau dengan Instagram jauh lebih mudah. Tapi menurut survei media sosial, Facebook. Facebook ini masih paling tinggi penggunanya. Persis. Tapi kalau ketika kita masuk secara segmented, Instagram memiliki fitur-fitur yang juga nggak dimiliki oleh Facebook, dan Instagram lebih menyasar secara profil lebih anak muda. Oke. Gitu. Tapi betul yang Kang Rede bilang, Facebook menjangkau usia yang lebih luas dan yang senior juga ada di sana. Jadi Facebook juga bagus menurut saya. Oke. Jika harus menulis sebuah tulisan, puisi apa narasi? Narasi. Kenapa? Karena di dua-duanya menurut saya bagus. Puisi memiliki keterbatasan waktu dan juga ada teknik tertentu yang harus dikuasai di situ. Tetapi kalau narasi itu merupakan bentuk spontanitas kita, bentuk suara kita untuk bisa didengar oleh negara. Narasi ya. Narasi jauh seperti apa yang sekarang sedang kita dorong, Sustainable Development Goals. Menurut saya itu adalah narasi. Ya. Jadi message yang baik itu tergantung narasinya. Persis. Bukan berarti puisi nggak bagus, Kang Dede. Iya. Bisa. Tetapi di kesempatan misalnya saya harus membacakan puisi, bisa baca tentang puisi Sustainable Development Goals, itu bagus. Dan eranya juga sudah berubah. Dulu Persis. zamannya perjuangan para tokoh-tokoh kita, puisi itu adalah pemikiran-pemikiran dan gagasan. Persis. Bahkan dulu kita tahu ada tokoh-tokoh seperti Rendra. Betul. Yang populer sekali dengan puisi. Oke. Tapi hari ini puisi menurut saya sudah berubah, bertransformasi menjadi, katakanlah, seorang penyair zaman dahulu adalah seorang YouTuber hari ini. Iya. Benar juga ya. Pilih renang apa golf? Saya untuk stamina saya pasti pilih renang. Renang ya. Saya pilih renang karena itu salah satu olahraga yang saya yakin bisa saya berkompetisi melawan diri saya sendiri. Luar biasa. Oke. Kalau golf soalnya bukan apa-apa, nggak kuat, ada isian. Hole sampai 18 hole. 18 hole. Investasi falas apa emas? Saya cenderung konservatif mungkin ya, karena saya juga investasi emas. Emas ya? Suka emas. Karena gini, kalau menurut saya falas bagus, semua orang lagi masuk ke sana. Nah, saya punya banyak literasi yang mengatakan don't put all of your money, don't put all of your eggs in one basket. In one basket. Nah, ketika semua orang main falas, maka peluang kita berkompetisi di falas juga sesungguhnya makin tinggi. Emasnya dalam bentuk apa, perhiasan kah atau yang antam? Yang antam. Yang antam ya? Ya. Yang persatuan atau yang gelondongan? Yang satuan ada, yang bergelondongan ada. Jadi udah berapa puluh miliar sekarang? Pertanyaan spesifik. Nih sekarang, pilih mobil matic atau mobil listrik? Saya pilih mobil listrik. Sudah punya? Segera. Oke. Saya berdoa dan mudah-mudahan Kang Dede juga diberikan rezeki dan kita berharap Amin. supaya bisa di bawah 1 miliar. Oke, menarik itu. Iya Kalau dong. bisa di bawah 1 miliar menarik. Iya Yang beli bakal banyak. Pasti. Gitu. Kalau sekarang kan harganya masih wow. Iya. Masih over Yang ya. penting listriknya dulu, Kang. Yang membuat mahal itu kadang-kadang campur teknologi kecanggihan macam-macam. Wah, pakai display lah, apalah segala Bisa macam. mundur sendirilah dan lain sebagainya. Yang paling penting menurut saya juga pemerintah dan swasta ngejar dulu deh supaya bahan bakarnya jangan bahan bakar fosil. Oke. Gitu. Baik, ya. Jadi
fitur-fitur yang canggih yang lainnya tinggalin aja dulu. Yang penting kita nggak pergi lagi ke pompa bensin, kita nyetrum sendiri di rumah atau di tadi satuan tempat pengisian listrik. Oke, lukisan abstrak apa realis? Saya suka yang realis ya, gitu. Yang abstrak saya suka kadang-kadang nggak bisa. Iya. Oke, saya lanjut nih sekarang. Jika melihat presenter, Oprah Winfrey apa Larry King? Saya suka Oprah Winfrey. Ya. Larry King nggak? Saya suka Oprah Winfrey karena banyak cerita-cerita Oprah Winfrey atau tamu-tamunya yang diundang itu memberikan inspirasi. Bukan berarti Larry King nggak menginspirasi, tapi Larry King dengan set studionya yang genius sering ya, lebih genius, ya. dia punya image dan persepsi yang lebih condong ke news. Sementara Oprah mulai melakukannya di outdoor dan di tempat-tempat yang tidak terlalu ada hubungannya dengan news. Ya, jadi dia Oprah lebih ke proximity-nya ya, kedekatan dengan persis narasumbernya didekati. Dan bersedia untuk pergi ke lokasi yang di luar studio. Jadi lebih humanistik. Jika disuruh memilih antara dua politisi ini, mana yang dianggap yang disukai? Barack Obama atau Putin? Saya suka Barack Obama. Kenapa? Komunikatif, punya unsur-unsur terlihat dari caranya berkomunikasi, melakukan rancangan dan perencanaan yang baik, dan melakukan riset dan pendekatan kepada lawan bicaranya lebih humanistik. Oke. Sekali lagi, jadi kalau bahasa Jawanya menguwong ke uwong, memanusiakan manusia. Obama jauh lebih seperti itu. Dan yang kedua yang saya suka pada Obama jauh lebih menunjukkan persahabatan dengan Islam. Obama mengunjungi Masjid Istiqlal. Obama menghargai masa lalunya di Indonesia, menghargai perbedaan. Oke. Kalau Putin bagaimana? Putin seorang yang sangat tough, berjuang. Saya rasa di eranya saat ini kita lebih perlu, apalagi terkait lagi kepada Sustainable Development Goals, pendekatan peace. Salah satu P dari apa yang ada di Sustainable Development Goals selain prosperity itu ada peace. Nah, warna kedamaian itu lebih ada di Obama daripada di Putin. Tapi Putin mungkin kalau dari sisi kepribadian, olahraga, saya juga suka semangatnya. Dia juga seorang judoka. Gitu. Obama jauh dari olahraga itu, Obama basket. Ya. Jadi keduanya menurut saya suka. Tapi kalau harus tanya apa yang paling karakter pemimpin dunia seperti apa yang paling diperlukan saat ini oleh dunia ke depan, karakternya Obama perlu lebih banyak dikedepankan dari sisi menyukai perdamaian. Oke, Bro Charles. Siap. Pertanyaan-pertanyaan sudah dilewati dengan baik ya. Pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan. Nah, sekarang terakhir nih supaya buat para sahabat Move On ini mendapatkan masukan-masukan dari Bro Charles, kira-kira ada nggak message-message yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan penonton? Ya, pertama sih terima kasih sama Bang Dede udah bisa kembali lagi kita reunian, silaturahmi lagi. Menurut saya sih Indonesia perlu dibuat seperti inilah, karena saya sama Bang Dede juga nggak sama-sama persis 100%. Bang Dede punya gagasan dan teori dan kebenarannya, dan menurut saya apa yang dulu diterangkan sama Bang Dede, beliau melakukannya dengan konsisten. Saya makin percaya bahwa kalau dilakukan dengan baik, pasti semua persoalan-persoalan berat itu bisa diselesaikan. Saya melihat Kang Dede ini dari dulu ya, dari belum wakil gubernur. Jadi memang persisten, punya perencanaan itu bagus. Saya berharap juga kita semua punya perencanaan buat agenda hidup kita ke depan, karena agenda-agenda kecil kita pasti naiknya nanti ke persoalan nasional kita. Jadi bisa jadi Indonesia yang lebih hebat kalau kita semua mau berkomunikasi. Dan teman-teman dari YouTube-nya Kang Dede, Move On, menurut saya forum-forum seperti ini perlu juga kita buat. Teman-teman juga perlu membuat. Teman-teman juga perlu jadi YouTubers seperti Bang Dede untuk mengundang orang lain, bahkan juga mengundang Bang Dede menurut saya. Untuk bertandang ke Jawa Barat atau ke tempat lain dengan versinya yang lain. Saya rasa ya dari generasi kita sekarang saya ada di generasi X, Bang Dede juga mungkin senior saya ada di X, tapi di bawah kita ini sekarang sudah ada generasi Y, generasi Z, dan generasi C, dan sebentar lagi mungkin ada generasi Alpha. Kayaknya kalau kita nggak berusaha untuk saling lebih banyak berkomunikasi, maka potensi yang paling besar adalah miscommunication.
Dan kalau miscommunication itu tambah membesar, akan menjadi konflik dan akan menjadi chaos. Dan saya nggak berharap itu terjadi untuk Indonesia. So, let's communicate each other, let's guyup, and let's silaturahmi. Mantap. Jadi guys, ini semua saya catat semua ya. Jadi Bro Charles ini menyampaikan bahwa yang pertama adalah konsistensi di dalam melakukan segala sesuatu, persiapan yang matang, persisten itu berarti terus-menerus, Nggak pernah capek. Istiqomah dalam mengejar apa yang harapan kita atau impian kita. Dan yang paling penting lagi adalah menjaga komunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik akan membuat menjadi persatuan yang baik. Tetapi ketika komunikasi terbelah, maka orang otomatis akan terpisah-pisah, berkotak-kotak. Jadi, message dari Bang Charles saat ini adalah jagalah komunikasi. Baik komunikasi kepada orang tua, komunikasi kepada yang lebih muda, komunikasi kepada orang-orang di luar kita, tetangga kita, itu harus tetap dijaga. Jadi, terima kasih banyak Bro. Terima kasih Bang Ini Dede. luar biasa sekali pembicaraan kita. Siap Bang. Yang tadinya berat sampai berat banget gara-gara saya disuruh balcagi ya. Jadi ini benar-benar saya baru kali ini dipaksa untuk melakukan tantangan pada diri sendiri oleh bintang tamu. Kalau begitu saya sekali lagi harus mempersiapkan diri lebih matang lagi supaya saya tidak dikerjain seperti ini. Siap. Bro, thank you. Siap. Makasih banyak Siap Bang atas Dede. kesempatannya. Terima kasih Bang Dede. Kita diskusinya menyenangkan sekali dan semoga kalian bisa mengambil apa yang bermanfaat dan apa yang positif dari pembicaraan kita. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang minta maaf ini Pak Muldoko dan kawan-kawan itu karena bikin kegaduhan politik yang tidak perlu. Pada saat pandemi lagi. Lah pada saat pandemi mempertunjukkan etika politik, etika politik yang nggak benar. Maksud TVRI lagi. Maksudnya Jadi guys, ini tantangan. Ini adalah Dewa Gaple. Ya. Ini adalah Dewa Gaple. Dewa Kipas. Ini Dewa Gaple.